Halo, ada yang tahu nggak? Peristiwa korosi itu sebenarnya kebalikan dari apa? Kalau korosi itu pengurangan, berarti kalau kebalikan dari korosi adalah penambahan ya. Halo, Ya, Pak. ya penambahan atau pelapisan. Ya. Nah, sebenarnya kita mempelajari korosi itu yang pertama kalau pengertiannya oke lah. Nah, macam-macam korosi ini harus saudara kuasai semua. Jenis-jenis korosi ini saudara harus kuasai. Kemudian cara pengendalian korosinya seperti yang saudara sebutkan kemarin, ada yang melakukan pengecatan, penambahan inhibitor, ya dikasih minyak, ya dihindarkan dari bahan yang mudah menyebabkan korosi, atau pemilihan bahan-bahan yang tepat sehingga apa tidak mengalami korosi. Contohnya yang paling sederhana, kenapa kok digunakan aluminium pada peralatan rumah tangga? Kok tidak digunakan besi misalnya? Kemarin jawabannya gimana? Halo? Jawabannya gimana, Tri? Kemarin, Tri? Jawabannya karena kalau aluminium itu bereaksi dengan oksigen kan terjadi oksidasi, tetapi membentuk Al2O3 yang mana dia bersifat oksidatif. Ya, itu yang diingatkan oleh Tri kemarin, minggu kemarin, itu saudara harus ingat-ingat semua ya, bahwa pelapisan oksida pasif yang terjadi pada Al untuk Al2O3 itu menyebabkan korosi tidak akan terjadi kembali. Jadi terbentuk pasif oxide istilahnya. Jadi oksida pasif. Jadi ada oksida pasif, ada oksida aktif. Kalau pasif berarti dia pasif, tidak mengalami korosi itu selanjutnya. Kayak kalian misalnya belajar bahasa Inggrisnya apa? Aktif apa pasif? Kalau pasif berarti saudara tidak mengalami perkembangan, mengutul begitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian prinsip dari, bentar saya share lagi ya. Dari prinsip dari kita mempelajari korosi ini, sebenarnya tadi yang pertama pengertian tentang korosi oke lah, terjadinya pengurangan mutu karena pengaruh lingkungan dan sebagainya. Kemudian macam-macam korosi ada banyak, itu nanti saudara kerjakan dalam bentuk tugas. Kemudian cara pengendalian korosinya itu juga nanti berkaitan antara nomor 1 sama nomor 2. Jadi cara menyegahnya gimana ya. Kemudian perlindungan korosi yang sering dibahas di industri itu yang dibahas adalah namanya cathodic protection, di mana cathodic protection itu pelindungan katoda dibagi dua. Yang pertama sacrificial anode, yang kedua adalah ICCP, impressed current cathodic protection. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan inhibitor. Kemudian yang berikutnya elektrolisis atau sel galvanis. Nah, di sini maksudnya apa? Nah, kalau kita melakukan perlindungan korosi dengan proses elektrolisis, artinya salah satunya adalah dilakukan proses electroplating. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya adalah baterai dan mekanismenya, kemudian logam dan non logam. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kemudian untuk materi yang perlindungan terhadap korosi ini seperti ini ya. Kemudian ini proses electroplating, ini yang akan saudara harus kuasai benar mulai sekarang, jangan sampai untuk tahap-tahapan berikutnya kalian mengalami mudah lupa ya. Oke? Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ini saya copy dulu. Oke. Saya copy dulu, kemudian
Oke. Nah, sekarang pembahasan terkait sama ini kita coba berhentikan dulu. Artinya tidak kita bahas dulu yang ini, sama ini kita tidak bahas. Ya, termasuk yang mana tadi? Termasuk ini electroplating, ya. Ini tidak kita bahas dulu, ya. Karena ini harus tahu prinsipnya dulu. Kalau tahu prinsipnya dari apa yang yang terjadi di sini, maka kalian akan bisa mudah untuk mempelajari hal-hal yang lain, ya. Jadi kita tidak membahas tentang proses electroplating secara khusus, tapi kita yang perlu pelajari dari materi ini adalah aliran elektron dan aliran arus, ya. Oke, aliran elektron dan aliran arus. Oke, halo. Oke, katakan kita yang ini ya. Kita bahas yang ini. Kita nanti coba lihat. Bentar. Oke, absennya sudah masuk. Nanti kita ini. Nah, pemahaman pertama yang harus saya jelaskan, mudah-mudahan kalian tidak lupa ya untuk selamanya, karena biasanya dari prinsip ini ada yang lupa, ya. Kenapa kok lupa? Karena prinsipnya tidak dipegang, ya. Jadi kalau Pak Windy menjelaskan untuk di proses elektrolisis ini, contohnya electroplating, kalian harus memahami yang pertama adalah ini seretoret ya, seretoret pakai pulpen warnanya merah. Oke. Nah, ini kan ada, kalau satu proses electroplating itu kan salah satu nama dari salah satu contoh dari proses elektrolisis. Nah, salah satu contoh dari proses elektrolisis itu adalah electroplating. Nah, apa elektrolisis itu? Elektrolisis itu terjadinya reaksi kimia karena adanya energi listrik. Oke? Lalu terjadinya reaksi kimia karena adanya energi listrik. Energi listriknya yang di mana? Yang ada di sini. Ini tak bulat ini. Nah, yang ada di sini. Apa energi listriknya? Yaitu suplai arus DC. Kalau arus DC itu berarti ada positif, ada negatifnya. Paham? Halo? Iya, Pak. Oke, paham ya? Ada positif, negatifnya. Nah, kalau kita membahas suatu proses elektrolisis, ada sumber DC-nya dari sumber AC dirubah menjadi DC, kemudian keluar positif cat dan negatif cat. Saudara harus ingat-ingat, yang positif cat itu adalah anoda apa katoda?
Anoda. Anoda, kok tahu? Halo? Dari istilah kenap itu, Pak. Nah, siapa sing ngomong itu sih? Saya di SMA diajari sama guru kenap itu K, itu katoda, N-nya negatif, A-nya itu anoda, P-nya itu positif. Jadi katoda negatif, anoda positif. Pinter itu. Makanya saya tulis di sebelah kanannya. Siapa yang jawab tadi itu? Saya, Pak, Sophia. Sofia ya. Oke. Jadi kalau benda kerja dikasih kutub positif, berarti dia adalah anoda. Kenapa kok anoda? Ini singkatan ini harus ingat-ingat. Seperti yang di SMA-nya Sofia tadi. Kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Jadi di positif charge itu adalah anoda. Berarti ini adalah anoda. Ini adalah anoda, di sebelah sini adalah katoda. Oke? Nah, terus arus mengalir dari mana ke mana? Ini penting ini. Arus mengalir dari ini kalau sampai pelajaran korosi pengetahuan paten ini nggak berhasil, itu nanti sampai ke industri pun lupa kalian. Supaya tidak lupa, arus mengalir dari kutub positif ke negatif. Nah, repot kan sekarang kalau saudara menentukan positif ke negatif. Lupa, apakah ini langsung ke kiri sini? Saya kasih laser ya. Apakah langsung ke kiri sini? Ya, sesuai dengan panahnya dari sini, atau ke bawah sini? Ya kan, positifnya kan di sini. Halo? Halo? Ya, Pak. Positifnya kan di sini, negatifnya di sini. Bapak, arus mengalir dari kutub positif ke negatif itu kan bisa arah ke sini, ke kiri langsung gini. Iya. Halo? Begitu ya. Tapi kalau untuk proses elektrolisis itu selalu dikatakan di sini, ada tulisan di bawah di sini, Pak Winnie nulis. Di dalam sel. Arus yang keterangan di bawah ini mengalir dari kutub positif ke negatif di dalam sel. Berarti muter gini, seret ke sini. Oke, dari positif ini ke bawah ini, seret. Kelihatan nggak kulit merah-merahnya saya? Kelihatan ya? Halo? Terlihat, Pak. Lihat. Nah, jadi ini gambarnya ini. Nah, panahnya ini tuh. Ini harusnya. Arah harusnya begini. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau arah arusnya begini, berarti arah elektronnya kebalikannya ke sini. Jadi dari sini ke sini. Nah, ini penting ini. Kenapa kok ini penting? Kalau enggak penting, ini nanti saudara akan kelihatan pemahamannya keliru apa tidak. Ya. Nah, sehingga kata-kata di dalam sel ini sangat-sangat penting sekali untuk proses elektrolisis. Oke? Paham ya? Halo? Paham apa tidak? Belum? Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Jadi proses elektrolisis itu terjadinya suatu reaksi kimia karena adanya energi listrik. Energi listrik berupa apa? Arus DC. Lupa kalau arus AC-nya gimana? Dirubah dulu menjadi DC, ya. Setelah keluar DC, keluar positif charge, negatif charge, maka itu dimasukkan ke dalam elektroda yang ada di sana, dan untuk terjadi proses elektrolisis. Nah, kenapa yang positif ini diletakkan di nikel? Kenapa yang negatif diletakkan di sendok? Karena sendok adalah yang mau dilapisi, maka harus diletakkan di katoda.
Nah, nikel untuk apa Pak kok diletakkan di anoda? Biar terkorosi dia, biar terkorosi. Jadi Ni menjadi Ni2+ plus 2 elektron, biar terkorosi. Kenapa kok harus terkorosi? Karena di elektrolit yang ada di larutan untuk melapisi itu ada NiCl2, ada NiSO4, Ni2+ yang ada di sini akan ketarik ke sini, ke sendok sini. Ni2+ yang ada di SO4 juga akan ketarik di sini, masuk ke sendok. Akhirnya sendoknya semakin lama semakin tebal lapisan nikelnya. Jadi ada perubahan Ni2+ menjadi Ni. Ya, plus 2 elektron menjadi Ni nempel di sini. Nah, sedangkan di sini kebalikannya, Ni menjadi Ni2+ plus 2 elektron. Untuk apa? Mensuplai yang ada di dalam elektrolit ini yang sudah ketarik di sendok sini. Oke. Jadi negatif charge yang ada di sini akan membuat positif charge Ni2+ itu akan nempel ke sini. Oke? Halo? Bisa dipahami? Nah, alat yang dirubah, yang digunakan untuk merubah arus AC menjadi DC itu adalah biasanya digunakan ini apa rectifier alatnya namanya. Gitu. Ya. Halo. Sekarang saya coba yang berikutnya. Nah, saya coba yang berikutnya. Itu tadi proses namanya proses electroplating atau elektrolisis ya. Nah, sekarang yang bukan, kalau tadi kan namanya dari energi listrik, saya tulis di sini ya. Ya, kalau tadi itu adalah energi listrik, akhirnya menjadi reaksi kimia. Ya, kan begini ya, di elektrolisis itu terjadi seperti ini. Oke, ini adalah dengan adanya energi listrik maka reaksi kimia terjadi. Nah, sedangkan di sini yang kita bahas, kembalikan sekarang reaksi kimia, akhirnya menghasilkan energi listrik. Nah, apa itu contohnya? Kita kasih contoh di sini. Kita kasih contoh. Di sini ada Bb, di sini ada BbO2. Ya, kemudian di sini kita kasih lampu. Lampunya berubah, digambarkan gini. Gambarnya apa? Kepalanya manusia ya. Oke. Kita hubungkan, kemudian di sini ada wadahnya. Halo? Ada elektrolitnya H2SO4. Maka akan terjadi reaksi kimia antara Pb dan H2SO4, BbO2 dengan H2SO4. Kenapa kok terjadi aliran arus? Kenapa kok terjadi aliran arus? Karena Pb dan BbO2 memiliki beda potensial. Beda potensialnya berapa? Pernah dihitung kalau nggak salah 2,04 volt. Beda potensialnya. Nah, oleh karena itu sekarang kita harus mencari tahu dulu mana yang anoda, mana yang katoda. Ada yang tahu? Mana yang anoda, mana yang katoda? Halo? Pb atau BbO2? Tri, masa nggak bisa Tri, Sofia?
Atau yang lain? Oke. Nah, seperti katanya Pak Willy tadi bahwa reaksi kimia terjadi. Reaksi kimia terjadi bagaimana? PP sama H2O4, kemudian PbO2 dengan H2O4. Reaksinya bagaimana? Oke, kita tulis ya reaksinya ya. Kita tulis reaksinya pakai warna biru. Nah, reaksi yang terjadi adalah Pp plus H2SO4 akan menjadi PbO4. PbO2 plus H2SO4 menjadi PbSO4. Nah, dari sini sudah kelihatan mana yang anoda, mana yang katoda. Ya, mana yang anoda. Lihat dari perubahan bilangan oksidasinya. Ini berapa bilangan oksidasinya? Halo? Ingat nggak? 0, Pak. 0. Oke, kita 0. Yang ini? Sebelah sini? Berapa PbSO4 ini? Berapa? Yang di sini? 2, plus 2. Plus 2. Yang ini? PbO2? Berapa? Plus 4. Plus 4. Yang ini? Plus 2. Plus 2. Berarti yang terjadi oksidasi yang mana? Yang atas. Yang atas ya? Betul? Halo? Ya, Pak. Oke. Jadi yang atas berarti yang ini adalah anoda, yang ini adalah katoda karena terjadi penurunan bilangan oksidasi. Berarti ini dikasih nama A. Di sini berarti K. Gitu. Nah, yang positif yang mana? Yang negatif yang mana? Sofia ini ingat ini. Atau yang lain, Devi? Yang positif yang mana? Yang negatif. Yang anoda negatif, yang ini negatif, yang ini positif. Kok begitu? Kenapa begitu? Karena kebalikan dari kenap ya, paham. Jadi kalau untuk elektrolit
kurusi, kenap. Kalau untuk sel galvanik, kepan, katoda positif, anoda negatif. Nah, sudah jelas ya, untuk menentukan anoda katodanya, maka di elektrolisis dan sel galvanik sama-sama anoda, tapi muatannya berbeda. Notasinya berbeda, satunya negatif, satunya positif. Ya, ingat-ingat. Nah, sekarang arus mengalir dari mana ke mana? Sama dengan yang tadi, sama dengan yang ini, arus mengalir dari kutub positif ke negatif. Kalau yang ini dinama di dalam sel, ya, kalau yang ini di luar sel. Nah, selnya yang mana? Selnya yang ada di sini. Jadi, selnya itu ada di sini, selnya. Ada berapa sel? Kalau satu sel menghasilkan 2,04. Kalau ada 6 sel, berarti 6 kali 2,04. Makanya di sepeda motor berapa sel, berapa pasang sel, di mobil ada berapa pasang sel. Itu dicek ya. Nah, sehingga, halo? Ya, Pak. Sehingga arusnya mengalir ke sini. Nah, ke sini. Jadi ke sini panahnya. Ini I-nya. Berarti elektronnya kebalikannya ke kanan. Paham? Nah, sehingga terjadi reaksi, ini turun menjadi PbSO4, ini turun menjadi PbSO4. Tuh, Pak, kanan kiri terjadi PbSO4 semua, betul. Sehingga apa? Di sini akan ada lapisan PbSO4, di sini juga ada lapisan PbSO4. Pertama sedikit, lama-lama akan semakin banyak, akhirnya tidak ada beda potensialnya antara keduanya karena sama-sama PbSO4, terlapisi PbSO4. Besi sama besi tidak ada aliran arus, tapi besi sama seng ada aliran arus, besi sama magnesium ada aliran arus. Oleh karena itu, peristiwa seperti ini harus kalian pahami. Jadi menentukan anoda katodanya itu dari mana, dilihat dari bilangan oksidasinya. Naik apa turun. Ya, kalau PbO2 asalnya Pb itu plus 4, PbSO4 plus 2, maka terjadi penurunan, maka reduksi. Oke? Halo? Nah, kuncinya apa dari penjelasan ini? Kuncinya dari sini. Reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Reaksi kimia menjadi energi listrik, ya, menjadi energi listrik itu adalah peristiwa seperti yang terjadi di baterai, ya. Reaksinya reaksi galvanik namanya, karena ada dua logam atau dengan oksida logam yang memiliki beda potensial, maka akan menghasilkan arus listrik. Nah, prinsip kerja seperti inilah yang digunakan di baterai-baterai itu, baik baterai basah maupun baterai kering, ya, sehingga akan menghasilkan arus listrik. Oke, kalau nikel kadmium baterai, nikel sama kadmium itu volt yang dihasilkan itu tidak setinggi yang ada di baterai kering yang lain karena sekitar 1,4. Kalau baterai yang non rechargeable itu rata-rata 1,5 volt 1. Kalau yang nikel kadmium nikat istilahnya, yang rechargeable baterai itu sekitar 1,4. Nah, mobil-mobil listrik sekarang akan berupaya untuk membuat baterai-baterai yang besar yang bisa menyimpan arus listrik. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Nah, kalau pertama terjadi seperti ini, dan ini kepalanya orangnya ini yang ada ini akan keluar rambutnya gini, berarti dia nyala, ya. Oke. Nah, proses
penghabisan atau penggunaan baterai ini dikenali dengan istilah misalnya DI discharging. Jadi ada nama discharging dari asal kata charge, dis itu penghilangan, namanya penghilangan muatan, namanya proses discharging. Oke. Nah, kalau semula arusnya mengalir dari sini ke sini, ya, halo, kan habis baterainya, muter terus, muter gini, terus ke sini. Lama-lama kan habis. Habis itu ditunjukkan adanya lapisan PbSO4 di sekitar sini dan PbSO4 di sekitar sini. Terus caranya bagaimana supaya kembali lagi? Namanya aki ini bisa segar kembali, dikembalikan. Yang semula PbSO4-nya dari sini, ini PbSO4, ini harus dikembalikan lagi ke bentuk PbO2. Demikian juga yang di sini harus dari PbSO4 harus kembali lagi ke Pb. Nah, bagaimana caranya? Ini saya minta tolong kalian melakukan ngoret-ngoret sekarang ya. Jadi buat oret-oret cara ngecas aki. Cara ngecas aki itu bagaimana caranya? Ya. Oke. Jadi satu tadi peristiwa elektrolisis saya jelaskan, kemudian sel galvanis saya jelaskan. Nah, sekarang saudara ngecas aki itu bagaimana caranya? Nah, chargernya itu bagaimana cara menghubungkannya? Oke, silakan dikerjakan sekarang. Tahu pertanyaan saya? Paham? Pertanyaan saya, bagaimana mengaktifkan kembali akumulator tadi, aki tadi, proses sel galvanis tadi, Pb menjadi PbSO4, PbO2 menjadi PbSO4, kembali lagi ke semula. Sehingga kalau dites dengan hidrometer, maka spesifik gravitinya tinggi kembali. Yang semula menjadi encer pada saat proses pemakaian, setelah diisi kembali pekat lagi. Oke? Halo? Halo? Saya tambahin dikit ya. Nah, oke, bisa dilihat di sini. Oke. Nah, saya tadi kan menjelaskan kayak gini ya. Nah, H2SO4 itu terdiri atas H+ dan SO4 2-. Ya. Dan di sini adalah Pb, di sini adalah PbO2. Oke. Nah, SO4 2- ini akan ketarik ke sini. Akan ketarik ke sini ya, sehingga tadi dikatakan oleh Pak Windy menjadi PbSO4. Di sini menjadi PbSO4.
Oke, karena di sini elektrolitnya itu adalah H2SO4. Nah, sekarang tugas kalian, panahnya ini tentunya harus berubah. Kalau semula ke bawah, ini harus ke atas. Ini juga harus ke atas, menjadi dari PbSO4 menjadi Pb. Jadi PbSO4 menjadi PbO2. Kemudian panah yang semula seperti ini masuk begini, kembali lagi harusnya. Kalau di sini banyak namanya PbSO4, maka harus kembali lagi sini. Jadi SO4-nya dikembalikan lagi ke dalam larutan. Paham? Oke? Jadi ini ada elektrolitnya, caranya begitu. Nah, biasanya kalau saudara tes dengan menggunakan hidrometer, maka loh, kok turun spesifik gravitinya, menunjukkan bahwa SO4-nya sudah ketarik ke elektroda. Nah, sekarang bagaimana caranya kalian ini meletakkan apakah di sini positif, di sini negatif, atau di sini negatif, di sini positif untuk mengembalikan seperti semula. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau saudara keliru, pasalam ya. Jadi saudara milih yang pertama atau milih yang kedua untuk mengembalikan mengembalikan muatan atau beda potensial yang dimiliki oleh Pb maupun PbO2. Oke, jadi kuncinya ini di sini. Ya. Di sini. Jadi kalian dipikir, digambar-gambar, apakah milih yang pertama atau milih yang kedua. Kalau saudara sudah memahami teorinya elektrolisis, memahami teorinya sel Galvani, pasti saudara tidak akan keliru cara meletakkan chargernya atau untuk ngecasnya itu tidak keliru. Ya, silakan dipikirkan dulu. Ya. Dari positif ke negatif di dalam sel. Nah, itu kuncinya. Ayo dikerjakan. Ini kalau saya keluarkan di UAS-nya, ya seringkali saya mengeluarkan ini di UAS, ini ternyata salah semua. Ya bukan salah semua, banyak yang salah. Karena prinsipnya tidak dipegang. Oke? Jadi nah, kalau ini kan sel Galvani arus mengalir dari kutub positif yang ada di sini ke negatif itu di luar sel ini ke sini, ke atas ini. Itu di sini. Saya kasih pen ya. Pen lasernya.
dari sini, dari positif ini ke negatif ini di luar sel sini. Jadi ke sini. Kalau di dalam sel begini. Nah, kita lihat untuk yang elektrolisis ya. Nah, yang elektrolisis ini dari positif ke negatif di dalam sel begini. Nah, bagaimana peristiwa pengecasan ini pada untuk mengembalikan seperti yang ada di sini. Jadi PbSO4 menjadi Pb, PbSO4 menjadi PbO2. Apakah yang pertama atau yang kedua yang saudara ambil?
Halo, gimana Rek? Halo, bentar, bentar. Oke, ada yang bisa jawab? Silakan. Halo. Izin menjawab. Ya, silakan Tri. Mungkin kamu bisa share screen. Ini saya dioret-oretan, Pak, tidak terstruktur sama sekali, Pak. Oh iya, enggak apa-apa, wis putun oret-oretannya kirim menang. Saya tulis ulang aja, Pak, ya. Sedikit kok, Pak, catatan saya, Pak. Oh ya. Yang lain silakan.
biasanya Pak Windy itu voting ini nih, yang milih yang nomor 1 berapa orang, yang milih nomor 2 berapa orang. Ya, dari gambar ini yang milih nomor 1 berapa orang, yang milih nomor 2 berapa orang. Tri, kamu nomor berapa, Tri? Milih nomor berapa, Tri? Saya pilih nomor 1, Pak. Nomor 1. Milih nomor 1 ya. Yang milih nomor 2, yang sama dengan Tri berapa orang? Jangan percaya kalau Tri nggak mesti benar. Kaos putih bareng manisor. Oke, silakan Tri, coba ditampilkan Tri. Halo, halo, Tri. Bentar, Pak, masih proses menulis, Pak.
Oke, saya jelaskan aja ya. Saya jelaskan aja, tolong diperhatikan. Nah, oke. Ini oret-oretannya, tadi kan ini BB. Ya, ini BBU2. Oke, ada BB, ada BBU2. Nah, sekarang tadi sudah diketahui di sini adalah positif, di sini adalah negatif. Ya, kemudian kalau yang pertama tadi ini ada lampunya digambarkan silang ini. Kemudian terjadi reaksi seperti ini. SO4-nya tarik ke sini, sehingga ini menjadi BB SO4 juga. Nah, sekarang bagaimana mengembalikannya? Nah, sekarang kita lihat, arusnya mengalir dari kutub positif ke negatif. Dari positif sini ke negatif sini. Ini benar apa salah, Pak Winnie nulis ini? BB negatif atau positif? Kebalik, Pak. Hah? Kebalik, Pak. Balik ya, balik depan ya. Nah, berarti yang ini coret-coret ini negatif, yang ini positif, ya. Oke, harus mengalir dari kutub positif ke negatif. Arah mana? Arah sini toh? Ya, gini toh? Itu enggak? Jadi arah sini. Karena di luar sel. Ini elektrolitnya dari ini adalah di luar sel. Di luar sel. Karena apa? Karena kepan. Jadi dari positif ke negatif di luar sel. Kalau kenap itu di dalam sel. Oke. Nah, oleh karena itu peristiwa yang sekarang ini yang ada di sini untuk ngecasnya itu apakah yang pendek di sini, yang panjang di sini, atau sebaliknya? Nah, coba kamu lihat sekarang ini yang positif loh, ini yang negatif. Ya, yang positif di atas kanan, di negatif yang gini. Kira-kira aliran arusnya kemana? Ke sini atau ke sini yang biru? Aliran arusnya. Merah, Pak. Yang merah. Iya, betul. Salah, yang biru. Aliran arusnya yang biru. Jadi begini, kalau sudah pakai positif di sini, negatif di sini, aliran arusnya ke bawah sini, turun sini. Jadi begini. Nah, oke. Berarti jawaban yang benar adalah yang positif di kanan, negatif yang di kiri. Paham? Coba sekarang saya balik, ya, saya balik. Ini saya hapus. Ya, saya hapus. Oke. Lasernya saya laser? Pulpennya saya hidupkan lagi. Saya coba sekarang saya balik. Yang sini positif, yang sini negatif. Di sini positif, yang di sini negatif. Harus mengalir dari mana ke mana? Dari positif ini ke negatif ini, tapi di dalam sel. Tarik tak hapus dulu. Ya. Jadi ke sini, turun ke sini.
arusnya. Berarti begini. Nah, kalau begini, kan sama dengan yang pertama ini. Padahal targetnya adalah membalik, supaya kembali lagi ke kanan. Jadi harus berlawanan arah dengan yang ada di sini. Pak, halo? 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 Jadi, caranya yang benar adalah yang pertama tadi. Jadi ini, ya, ini salah ini. Jadi ini salah. Ya, berarti caranya adalah yang positif adalah yang di sini, yang panjang di sini, yang negatif adalah yang negatif ada di kiri ini. Sini positif, sini negatif. Jadi aliran arusnya nanti kalau diturunkan ke bawah begini, nah begini. Berlawanan arah dengan yang pertama. Itu harus berlawanan arah. Terus cara ngingat-ngingatnya gimana Pak Windy? Cara ngingat-ngingatnya gampang. Ini loh. Cara ngingat-ngingatnya. Positif dikasih positif. Yang negatif kasih negatif. Jadi yang negatif ini dikasih negatif, positif kasih positif. Aman ya. Baru setelah itu, setelah diingat-ingat seperti itu, baru diingat-ingat lagi yang namanya aliran arus di dalam sel dan aliran arus di luar sel. Jadi anoda katodanya ya. Kalau yang ini adalah tadi anoda, yang di sini adalah anoda, di sini katoda, di sini kebalikannya, ini adalah anoda, di sini katoda. Wah, jadi sebelah untuk wujud untuk pemberian arusnya itu diingat-ingat. Orang-orang yang di sterek-sterek aki itu mereka enggak tahu aliran arus gini, enggak tahu. Yang tahu sudah diberitahu pokoknya ngecas yang positif dikasih positif, yang negatif kasih negatif itu tok wis. Enggak ngerti aliran-aliran arusnya. Kalau kalian kan membahas aliran arus ngerti, elektron ngerti, kemudian perubahan PB SO4-nya yang semula itu masuk, SO4-nya ini malah keluar nanti yang nempel di pinggir-pinggir ini kembali lagi hilang. Karena hilang, maka beda potensial antara PB sampai PB2 kembali lagi normal. Sampai di sini ada pertanyaan. Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau prinsip sel elektrolisis kalian pegang, prinsip sel galvanis saudara pegang, aman ya. Nanti di dunia industri, kalian akan mengenal namanya proses electrowinning, electrolyzing, nah, electroplating, electrodegreasing, spiration, dan macam-macam. Pokoknya ada elektronya itu adalah proses elektrolisis. Nah, kalau proses elektrolisis berarti ada pencatu daya dari luar, ada energi listrik yang arus DC yang diberikan pada suatu proses itu. Ya. Jadi kalau ada electrospiration, ya itu berarti proses pemisahan menggunakan arus listrik DC tentunya. Oke? Halo? Halo? Sekarang pertanyaannya, Pak, sudah saya cas aki saya, tapi kok tetap mati, Pak? Tidak bisa hidup. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu gimana jawabnya? Katanya Pak Windy sudah dicas hidup lagi, sudah dikembalikan normal, tapi kenyataannya kok
sudah tidak bisa, Pak. Berapa lama Ki saudara-saudara beli? Dari beli sampai sekarang sudah 2-3 tahun, Pak. Oh ya. Kenapa, Pak? Pertanyaan itu bukan pertanyaannya dari kalian ke Pak Windy. Pak Windy tanya kepada kalian. Kenapa akinya mati? Halo? Kalau kalian mengenali istilah elektrolisis ini dengan baik, maka nanti membahas cathode protection itu baik dengan ICCP maupun SACP, SACP, maka saudara akan lihai di sana, akan paham betul. Silakan jawabannya gimana? Geraldo, kira-kira jawabnya gimana itu? Pak, saya sudah caskan aki saya yang sudah lemah, tapi kenapa kok mati tetap mati, Pak? Permisi, Pak. Ya, Devina. Maaf jika salah. Apakah elektrolit yang di dalam aki itu sudah habis ya, Pak? Elektrolitnya masih ada. Apa aus anunya? Apa baby-babynya itu? Apa? Aus. Aus. Elektrodanya aus. Mungkin saja. Iya, silakan yang lain. Ya, prediksi. Andina? Nggak pernah punya aki ya. Nur? Kurang tahu, Pak. Ya dicoba aja. Kenapa ya? Sudah menurut saya kok mati. Yang kita bahas sementara ini adalah aki basah. Aki basah dulu ya. Aki yang menggunakan H2O4 sebagai elektrolitnya. Lurus, silakan lurus. Halo. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Alisa ada ya? Hadir, Pak. Alisa. Hadir, Pak.
Devi, Hadir, Pak. kemudian Devina, Erika, Hadir, Pak. Hadir. Widya, Geraldo, Arjuna, Ismi, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Margareta, Hadir, Pak. Ika, Hadir, Nanda, Pak. Nur, Hadir, Pak. Nurus, Putri, Hadir. Risma, Pak. Rizky Tri, Ronald, Salsa, Sophia, Siva. Hadir, Pak. Oke. Berarti kalau misalnya sudah dicas rusak, ya, pertama memang terkait sama perawatan. Jadi perawatan aki kalian itu harus diperhatikan, cairan H2SO4 yang saudara gunakan itu biasanya diberikan pada saat pertama kali. Jadi aki yang masih baru, belum ada H2SO4-nya, biasanya dikasih H2SO4 yang konsentrasinya sekitar 33%. Nah, setelah itu tidak ada penambahan H2SO4 lagi. Kalau airnya menurun, ternyata cairannya elektrolitnya menurun, itu jangan ditambah H2SO4 lagi, karena H2SO4-nya itu biasanya yang menguap itu airnya. Jadi saudara tambahkan air saja, air biasa saja bisa, kalau bisa air aquades yang mineralnya sedikit. Kemudian kalau lama waktu pemakaian aki saudara terlalu lama, lebih dari 3 tahun katakan, itu kenapa kok mati? Karena yang nempel untuk PbSO4 itu untuk kembali lagi untuk Pb maupun PbO2 itu kemungkinannya tidak sempurna. Jadi masih ada sisa-sisa yang nempel, lama-lama nempelnya itu makin lama, makin tahun yang bertambah akan melekat begitu ceritanya. Nah, kalau melekat akhirnya bisa menyebabkan tidak kembali lagi SO4-nya, maka akan mati. Jadi seperti yang dikatakan tadi Devina mengatakan mungkin elektrolitanya sudah aus dan sebagainya, sudah rusak, mungkin juga ya. Jadi jangan sampai kekurangan cairan, harus dicek, dikontrol. Ya, kalau kurang ditambahi air biasa aja, air aquades kalau bisa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ismi, ada pertanyaan? Mohon maaf, Pak. Ya. Tadi bisa diulang karena PB yang berubah menjadi apa, Pak? Soalnya putus-putus, Pak, di saya. Oke, PB itu
pada saat bereaksi sama H2O4 membentuk PbSO4. Sesuai dengan reaksinya yang saya tuliskan di PPT tadi. Jadi, bentar kok macet ini. Bentuk PbSO4 sama-sama membentuk PbSO4 ya. Jadi sama-sama membentuk PbSO4. Jadi Pb membentuk PbSO4, Pb2 membentuk PbSO4. Apakah panahnya turun ke bawah gini? Ini hanya penjelasan saja. Sebenarnya nempel di bagian dinding-dinding elektroda itu, di Pb-nya itu, di dinding-dindingnya ini. Jadi nempel di dinding-dindingnya ini. Ini juga begitu. Bereaksi sama apa? SO4 membentuk PbSO4. Makanya tadi ada penjelasan. Nah ini Pb plus H2O4 membentuk PbSO4, PbO2 plus H2O4 membentuk PbSO4. Maka saudara bisa mengetahui bahwa yang mana yang mengalami oksidasi, yang mana mengalami reduksi. Yang mengalami oksidasi tadi Pb ini dari 0 menjadi 2+, yang di sini plus 4 menjadi plus 2 adalah terjadi reduksi. Nah, yang mengalami oksidasi diberi simbol A, anoda. Nah, sedangkan yang mengalami reduksi diberi simbol katoda. Nah, kembali lagi, kalau sel galvanik pakai kepan, kalau sel elektrolisis pakai kenap. Kepan itu singkatan dari katoda positif, anoda negatif. Berarti anoda notasinya negatif. Katoda notasinya positif. Kemudian kalau berbicara tentang aliran arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, ya selalu di luar sel. Ada tambahannya di luar sel. Jadi keluar gini, seret. Kalau di dalam sel begini. Nah, kalau elektrolisis kebalikannya dari bukan di luar sel tapi di dalam sel. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Atau kurang jelas? Nah, ini kan 2,04 ini satu sel, satu pasang sel. Kalau ada 4 ya tinggal ngalikan 4. Kalau ada 3 tinggal ngalikan 3. Kalau ada 6 tinggal ngalikan 6. Di mobil itu ada 6 pasang ya. Oke? Halo? Halo? Halo Pak, halo. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Kalau kurang jelas? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian dulu. Silakan dihidupkan videonya. Aziza, Alisa, Sophia, kurang ke atas, harus tampil ganteng dan cantik ya. 3, 2, 1. Oke, punyanya Geraldo kurang sip, enggak apa-apa wis, kadung ya. Saya simpan. Minta ulang. Minta ulang ya. 2D, sebentar. 2D D3. Oke, diulangi lagi. 1, 2, 3. Oke. Punyanya Risma enggak ketok blas sih. Risma, lampumu Ris, ya next time aja ya. Lampumu belakangmu itu backlight. Ya. Oke. Next time diperbaiki.
Ya. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.